Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia pastinya. Jika kemarin kita sudah bahas tentang dasar-dasar pajakan, part 1, part 2, ini kayaknya part 3 deh. Karena isinya adalah tentang NPWP, lalu NPPKP, ada tentang SPT, surat pemberitahuan, ada juga SSP, surat setoran pajak, ada SKP, surat ketetapan pajak, dan terakhir ada STP, surat tagihan pajak. Semua lengkap ada di video ini. Terakhir lah ya, part 3 nih. Sebelumnya, pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi. Like, comment, share, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video yang lebih bermanfaat tentunya untuk kita semua. Oke, lanjut. Sistem perpajakan diatur dalam banyak undang-undang. Salah satunya adalah nih, pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan Baru. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Nih, sudah diatur dalam undang-undang. Segini banyaknya. Kenapa sampai diatur ke undang-undang yang sampai segitu banyaknya? Ya tujuannya banyak sih sebenarnya, namun beberapa tujuannya ya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang sangat ribet, dengan adanya undang-undang yang baru tersebut, maka akan lebih efisien pemungutannya. Jika pemungutan pajak lebih efisien, maka orang-orang lebih mudah dalam melaporkan pajak. Ketika lapor pajak sudah mulai mudah, kemungkinan orang-orang mau bayar pajak. Kenapa sih orang-orang nggak mau bayar pajak? Ribet prosesnya. Tapi karena sekarang sudah mudah dan semuanya serba online, harapannya seluruh rakyat Indonesia mau bayar pajak dengan tepat waktu. Dan juga untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Tidak hanya pelayanan, juga untuk adanya kepastian hukum dan juga adanya keadilan bagi masyarakat. Dan terakhir, untuk meningkatkan penerapan prinsip self-assessment. Pemerintah tuh memang menggiatkan atau membuat sistem self-assessment ini supaya bisa diterapkan di seluruh lapisan warga negara Indonesia atau masyarakat lah ya, seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya self-assessment ini ya kita berarti harus harus mengecek ke diri kita sendiri, kita punya harta apa saja, karena yang tahu harta itu kan diri kita sendiri. Makanya kita sendiri cek nih. Setelah kita cek, baru kita laporkan. Nah, untuk menumbuhkan hal tersebut yang pemerintah rasanya agak sulit. Kenapa diciptakannya self-assessment ini? Ya karena yang tahu harta kita, ya hanya diri kita sendiri. Makanya kita laporkan sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau pemerintah maunya, apa yang Anda punya, laporkan. Itu maunya pemerintah. Jadi, seberapa banyak harta yang kalian punya, laporkanlah. Itu ya, self-assessment. Kemudian muncul pertanyaan sederhana ke saya, banyak tuh di kolom komentar di episode sebelumnya. Pak, apa sih bedanya wajib pajak sama subjek pajak? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Menurut saya, wajib pajak itu adalah orang pribadi ataupun badan yang sudah pasti harus bayar pajak. Sudah ada haknya di sana dan kewajibannya di sana untuk bayar pajak. Itu wajib pajak. Namun, subjek pajak, iya sama, orang juga, badan juga, namun belum berlaku perpajakannya. Kenapa belum berlaku? Karena belum ditemukan objek pajak. Setelah objek pajaknya ketemu, barulah naik levelnya menjadi wajib pajak. Sehingga dia harus bayar pajak. Kalau hanya subjek pajak mah ya nggak bisa kena pajak dia. Karena subjeknya aja, belum ketahuan objeknya. Tapi kalau sudah ketahuan objeknya, berupa harta misalkan, atau barang apa itu, baru bayar pajak. Paham ya? Sederhana. Ada juga yang bertanya seperti ini, Pak, apa bedanya tahun pajak dan masa pajak? Apa ya?
Chat di kolom komentar kalau kamu tahu. Menurut saya, tahun pajak itu ya jangka waktu 1 tahun kalender. Setahun nih dari Januari sampai Desember. Atau mungkin ada yang di perusahaannya dari pertengahan tahun. Dari bulan April misalkan. Ketemu bulan Maret di tahun selanjutnya. Nah, kalau masa pajak apa? Kalau masa pajak biasanya waktu yang diberikan bagi si WP ya, wajib pajak pribadi untuk melapor pajak. Biasanya waktunya itu 1 bulan atau maksimal 3 bulan. Itu masa pajak. Jelas ya? Jelas. Atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Apa itu NPWP? Ya, NPWP itu kartu, teman-teman. Kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang wajib membayar pajak. Siapa yang wajib membayar pajak? Ya kamu yang sudah punya penghasilan. Mau itu badan, pribadi. Kalau NPWP ini pribadi ya, untuk orang pribadi. Sudah punya penghasilan, ya bayar. Badan juga bisa punya NPWP. Ya perusahaan apa, misalkan perusahaan BSI. BSI ada NPWP-nya, karena dia badan kan. Jadi NPWP ini nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badan. NPWP. Tapi kalau kamu belum punya penghasilan, ya nggak wajib punya NPWP. Sekarang tuh kalau mau buka tabungan gitu ya, di bank, pasti ditanya NPWP-nya mana. Kalau kita mau beli rumah, ditanya NPWP-nya mana. Mau kredit motor, mobil, ditanya NPWP-nya mana. Buka kartu kredit, NPWP-nya mana. Segitu pentingnya NPWP, sehingga negara tuh membuat regulasi seperti itu. Ya, kita harus punya NPWP. Gimana caranya Pak supaya saya punya NPWP buat kamu yang sudah penghasilan? Yang sudah punya penghasilan. Sederhana. Sekarang NPWP online aja lah daftarnya. Nih linknya. erek.pajak.go.id/login. EREK, Electronic Registration. Daftar akun Anda di sana, verifikasi, kemudian isi formulir, daftar, lalu cetak formulirnya. Ada formulir yang harus cetak di sana, yaitu formulir registrasi wajib pajak dan juga surat keterangan terdaftar sementara, di print, tanda tangan, kirim ke KPP sesuai domisili Anda. Setelah itu tinggal tunggu deh kartunya di rumah. Punya deh kamu NPWP. Gampang ya? Nih kartunya NPWP. Sanksinya apa kalau kamu nggak punya NPWP? Padahal kamu sudah punya penghasilan. Nah, ini kalau yang sengaja nih, kalau sengaja tidak mau bikin NPWP padahal sudah punya penghasilan, maka sanksinya adalah hukuman pidana, kurungan selama 6 bulan minimal, maksimal 6 tahun. Mau dipenjara gara-gara nggak punya NPWP? Bikin deh sekarang buat kamu yang sudah punya penghasilan. Berapapun penghasilannya, bikin aja. Karena kan ada standar tersendiri tentang penghasilan yang kena pajak kan ya. Penghasilan bulanannya misalkan 2 juta, udah bikinlah, yang penting sudah punya penghasilan. Oke? Lanjut, ada lagi yang kedua, NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, kalau ini berarti untuk pengusaha. Kalau tadi untuk karyawan ya, ini untuk pengusaha. Pengusaha juga harus punya nomornya. Namun ada istilahnya pengusaha kecil. Nah, kalau pengusaha kecil ini yang omsetnya itu penerimaan brutonya ya, itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu pengusaha kecil. Nah, itu boleh kok nggak punya NPPKP. Tapi dia boleh juga punya NPPKP. Karena kecil, pengusaha kecil. Oke, lanjut. SPT, Surat Pemberitahuan. Muncullah nih SPT bagi kamu yang sudah punya NPWP, sudah punya penghasilan kan, muncul SPT. Biasanya SPT itu muncul di awal tahun, Januari, Februari itu muncul SPT. Atas penghasilan kamu di tahun sebelumnya. Misal tahun 2020 kita sudah bekerja. Selama setahun tuh dari Januari sampai Desember 2020. Atau dari Oktober sampai Desember 3 bulan ya, udah bekerja. Nah, kita bayar atau kita lapor SPT kita di bulan Januari tersebut atau Februari atau Maret tersebut di tahun 2021. Karena batas waktu pelaporannya itu 3 bulan. SPT PPH ya, pajak penghasilan 3 bulan. Nah, terdapat 2 jenis, SPT masa dan SPT tahunan. Kalau SPT masa itu SPT masa PPH dan juga SPT masa PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Kalau yang SPT tahunan, ya SPT tahunan yang PPH.
biasa kita yang bulan Januari sampai Maret tuh kita tuh SPT PPh-nya. SPT dapat berbentuk formulir atau dokumen elektronik. Jadi sifatnya itu surat pemberitahuan. Isinya itu ya ini loh, penghasilan kamu sekian, kamu harus bayar pajak sekian. Jadi kita dikasih tahu sama pemerintah untuk bayar pajak. Nah, lo SPT tadi. Gampang ya? Gampang. Setelah kita dapat SPT, kita laporkan, kita laporkan SPT tersebut. Oke? Kalau kita nggak lapor SPT kita, ya kita kena sanksi loh. Apa sih sanksinya? Nih sanksinya nih. Duit semua tuh. 500.000 untuk SPT masa PPN, kalau terlambat ya. Lalu 100.000 untuk SPT masa lainnya. 1 juta untuk SPT tahunan WP badan, ini perusahaan. Lalu 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi atau wajib pajak. Kena denda, nggak mau kan? Sayang, harus tepat waktu lah. Jangan sampai kita telat lapor SPT. Cara lapor SPT itu ya harus, kalau sekarang ya menggunakan e-filing. Udah mudah nih e-filing. Pakai e-filing, kita buka aja situsnya DJP di website tuh. Login di situs DJP menggunakan e-filing kita. Gimana cara dapat e-filing? Cara mendapatkan e-filing ya kita harus minta ke KPP domisili kita. Kantor Pajak Pratama. Kamu di mana domisilinya? Depok ya, minta ke Depok, KPP Depok. Minta e-filingnya. Setelah dapat e-filingnya, barulah kita bisa lapor SPT melalui online. Tidak perlu datang ke KPP. Kalau sekarang sudah mulai banyak tuh yang mengisi SPT dengan menggunakan e-filing online jadinya. Jadi udah nggak nerima lagi di KPP. Masih sih nerima kalau buat beberapa ya, tapi sudah diarahkan untuk menggunakan e-filing. Setelah kita ada SPT, lalu kita muncullah surat setoran pajak, SSP. Ya ini adalah bukti pembayaran atau penyerahan pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Nih muncul formulirnya, surat setoran pajak. Kalau kita mau bayar ya, maksudnya udah bayar gitu. Ini bukti pembayarannya, SSP, setoran pajak. Setelah muncul SSP, muncul lagi mungkin nanti surat ketetapan pajak. Biasanya ini surat ketetapan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Kalau surat ketetapan pajak kurang bayar berarti kamu jangan saya, kamu kurang bayar pajaknya. Harusnya bayar pajaknya 1 juta. Setelah diteliti sama Dirjen Pajak, kamu bayarnya cuma 800.000. Berarti kan kurang 200.000. Nah, itu muncullah surat ketetapan pajak kurang bayar. Atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti ya kamu kelebihan bayarnya. Harusnya bayarnya 1 juta nih, tapi kamu bayarnya 2 juta. Banyak banget duitnya. Ntar dibalikin uang kamu sama pajak, jangan khawatir. Atau surat ketetapan pajak nihil. Kalau nihil berarti ya udah impas lah ya. Sama sekali tidak perlu ada apapun itu. Nggak perlu bayar sama sekali, impas. Oke? Dan ada juga yang sebelum terakhir lah ini ya, terakhir surat tagihan pajak, STP. Kalau udah muncul surat tagihan pajak, berarti kamu sudah dikasih SPT nih di awal, tapi kamu nggak lapor. Harusnya kamu bayar pajak nih 1 juta, tapi kamu nggak bayar pajaknya. Makanya itu muncullah tadi surat tagihan pajak ke rumah kamu tuh. Hati-hati yang dapat surat tagihan pajak. Harus bayar pajak tepat waktu. Oke? Dengan diawali dengan membuat NPWP terlebih dahulu. Mudah ya? Itulah tadi terkait ketentuan umum pajak yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, lalu nyalakan notifikasi, komen, like, share. No debat fix. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.